Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from group 1. Here we will both present material about professional English. We are get we are grateful for the compilation of this presentation. Hopefully the material present will be useful for all, and thank you to all of our friends who attends our group presentation section. And here, before starting, we both have made five quiz, uh, five quiz question related to the vocabulary that we got this week. So before starting to the material, we open first with a quiz. Jadi sebelumnya kan di minggu ini kita udah dapat beberapa quiz, beberapa vocabulary ya teman-teman. Jadi sebelum mulai ke materinya, kita mulai dulu sama quiz. Di sini ada lima soal quiz. Di sini tuh kata yang kita dapat di vocabulary minggu ini, dan aku bikin acak. Jadi 5 orang yang bisa jawab boleh angkat tangannya dan jawab satu persatu soal quiz yang ada tertera di layar, teman-teman. Okay, now. Boleh nomor 1, ada yang mau jawab? Ada yang tahu kira-kira nomor 1 tuh kata apa sih yang ada di vocabulary di minggu ini yang kita dapat? Kasih waktu 5 detik, habis itu tunjuk orang kalau belum ada yang jawab. Kayaknya dream. Oke, betul. Nomor 2, kira-kira ada yang mau jawab apa mau aku tunjuk? Saya. Jangan lupa ditulis namanya ya. Ya, Because they will get point. Alright. Saya. boleh. Yang kedua, organization. Oke, right. Yang ketiga, ada yang mau coba jawab? Aku Boleh, Audi. motivation. Yang ketiga, Yang ada di screen ini. ada yang mau jawab soal nomor 3? Apa mau aku tunjuk? Aku Boleh. failure. Oke, boleh. Yang nomor 4, ada yang mau coba jawab? Aku Boleh, Dito. delegation. Ya, betul. Yang nomor 5, terakhir, guys. Aku. Siapa nih? Ini banyak banget. Aku Boleh diangkat tangannya deh. Diangkat tangannya yang dulu. Reason. Boleh, Pigo? Revenue. Oke, betul. Yang jaga kali 40 menit. So, now that quiz is over, and the next slide we will continue to the presentation of the material, which will be read by my friends Nabila. Okay, thank you, Kak Naura. Good evening, Miss Ulia and all my friends. I am Nabila Pasha. Tonight, I was given the opportunity to present the material. All right. Here, the topic that I will explain is about professional English, and let's get started. Here is the definition of professional English.
Professional English refers to the language and communication skills used in professional or business settings. It encompasses a specialized vocabulary, formal grammar, and syntax and conventions tailored to workplace interaction. Professional English is characterized by clarity, precision, and adherence to professional standards, enabling effective communication among college, client, and stakeholders. Jadi di sini bahasa Inggris profesional itu mengacu pada keterampilan bahasa atau komunikasi yang digunakan dalam lingkungan profesional atau bisnis. Bahasa Inggris profesional ini mencakup kosakata khusus, tata bahasa, dan juga sintaksis formal atau syntax, dan juga konvensi yang disesuaikan dengan interaksi di tempat kerja. Nah, bahasa Inggris profesional ini ditandai dengan kejelasan, ketepatan, dan juga kepatuhan terhadap standar profesional, memungkinkan komunikasi yang lebih efektif di antara kolega, klien, atau pemangku kepentingan atau stakeholder. Next slide. Okay, in this slide, we will talk about reasons for learning professional English. Below are 4 key reasons why learning professional English is important. Point 1 is more job opportunities, atau lebih banyak peluang kerja. Yes, when we learn professional English, we will have more job opportunity. Why? Many companies, especially multinational corporations, require employees to communicate in English. Job openings in industries like business, technology, healthcare, and finance often list fluency in English as a key requirement. English proficiency allows individuals to apply for international jobs or work in English-speaking environments. Oke, jadi di poin yang pertama ini, more job opportunities ya, lebih banyak peluang kerja, karena banyak perusahaan, terutama perusahaan multinasional yang mengharuskan karyawannya untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Nah, lowongan pekerjaan pun di berbagai industri seperti bisnis, teknologi, perawatan kesehatan, dan juga keuangan itu seringkali mencantumkan kefasihan berbahasa Inggris sebagai persyaratan utama. Nah, kemampuan berbahasa Inggris pun memungkinkan seseorang untuk melamar pekerjaan internasional atau bekerja di lingkungan berbahasa Inggris. Alright, point 2 is better communication atau komunikasi yang lebih baik. Kenapa? Why? Professional English helps employees communicate clearly and effectively with college, clients, and stakeholders, reduce misunderstandings in workplace communication, and helps in writing emails, a report, or proposal and presentation professionally. Jadi bahasa Inggris profesional membantu karyawan berkomunikasi dengan jelas dan juga efektif dengan kolega, klien, dan juga pemangku kepentingan seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal ya, stakeholders. Mengurangi kesalahpahaman dalam komunikasi di tempat kerja dan juga dapat membantu dalam penulisan email, laporan proposal, dan juga presentasi secara profesional. Point 3, getting promotion easier, mendapatkan promosi yang lebih mudah. Why? Employees with strong professional English skills often get promoted faster because they can handle international projects, then represent the company in global meetings and negotiations, and then write high-quality business reports and proposals. Managers prefer promoting employees who can communicate clearly and professionally. Ya, kayak gitu ya. Jadi karyawan dengan keterampilan bahasa Inggris profesional itu seringkali dipromosikan lebih cepat karena mereka dapat yang pertama menangani proyek internasional, yang kedua mewakili perusahaan dalam pertemuan dan negosiasi global, dan juga dapat menulis laporan dan proposal bisnis yang berkualitas tinggi. Dan juga manajer lebih suka mempromosikan karyawan yang dapat berkomunikasi dengan jelas dan juga profesional. Last point, change to work abroad atau peluang bekerja di luar negeri. Why? Because many international companies require employees to speak English fluently, and professionals who can communicate in English have better chance of getting jobs in English-speaking countries like USA, UK, or Canada, or Australia. Studying or working abroad often requires a passing English proficiency test like IELTS, TOEFL, dan lainnya ya.
Jadi banyak perusahaan internasional yang mengharuskan karyawannya untuk berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Nah, profesional yang dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan di negara-negara yang berbahasa Inggris, kayak di Inggris, Kanada, Australia gitu ya. Dan juga belajar atau bekerja di luar negeri itu seringkali mengharuskan lulus tes kemampuan bahasa Inggris. Kayak waktu kita pertama masuk kampus juga ya, kita ada tes ya, IELTS gitu. Jadi intinya, learning professional English is essential for career success because it increases job opportunities in global industries, improve workplace communication and professional interactions, and then helps in getting promotion and advancing in one's career, and open doors to international jobs and opportunities to work abroad. Well, before continuing the material, here we will both invite all of our friends to ice breaking by listening to relaxation music so that when the material continues again, we can all be fresh and focused again. Right? Sorry sebelumnya, kedengar nggak ini? Gak ada suaranya. Ya, Di aku nggak ada sih. Okay, our ice-breaking session is over. Let's get back to the topic. The next explanation will be explained by my friends Kanaura.
Okay, guys, here I will continue to the material to be discussed. Difference between professional English and casual English. Perbedaan antara bahasa Inggris profesional dan bahasa Inggris biasa. Number one, vocabulary and topics of conversation. Kosakata dan topik percakapan. Yang kedua ada number two, greeting atau salam. Number three, how to speak about the area of expertise atau cara membicarakan bidang keahliannya. Vocabulary in professional English is formal, precise, and often industry specific. It follows standard grammar and avoids slang abbreviation or overly casual words. In contrast, casual English use everyday words, contraction, idioms, and informal expression. Jadi kosakata dalam bahasa Inggris profesional itu bersifat formal, tepat, dan singkat, spesifik untuk industri. Ini juga mengikuti tata bahasa standar dan menghindari bahasa gaul, singkatan, ataupun kata-kata yang terlalu santai. Nah, sebaliknya bahasa Inggris santai menggunakan kata-kata sehari-hari dan kata-kata kontraksi, idiom maupun ekspresi informal. Example of vocabulary difference in context asking for help. Contohnya itu kayak professional English. Dear Miss Smith, I hope this email finds you well. Kayak ada contoh perbedaan kata-kata kosakata dalam konteks juga kayak meminta bantuan. Contohnya kayak Tuan Smith kan tadi contohnya bahasa Indonesia Tuan Smith yang terhormat saya harap email ini dapat diterima dengan baik. Namun kalau dalam bahasa santainya tuh, Hey John, hope you're doing good. Kayak lebih gaul gitu. Ini penyampaian bahasanya kayak, Halo John, kuharap kamu baik-baik saja gitu. And key difference in greeting usage. Professional English use title Mr., Miss, or Doctor. Casual English use first name, informal word, and relaxed expression. Jadi perbedaan utamanya itu ada dalam penggunaan ucapannya. Yang dimana bahasa Inggris profesional ini menggunakan gelar kayak Mr., Miss, atau dokter. Dan untuk bahasa Inggris santai itu menggunakan nama depan kayak kata-kata informal dan ekspresi santai seperti bagaimana kita, contohnya itu kayak kita manggil temen kayak kan itu langsung kan pakai nama depannya gitu. Kayak Hai Nabila, kayak kata Hai Jelita, kayak gitu kan. Nggak mungkin kalau ke teman kayak Halo Miss gitu kan, nggak mungkin ya. And number three, how to speak about the area expertise. When discussing a specific or professional English is structured, detailed, and include technical terms. Casual English simplifies explanation, often using general language and informal parsing. Jadi gimana sih berbicara tentang bidang keahliannya itu ketika membahas bidang atau profesi tertentu ya. Kayak bahasa Inggris profesional itu terstruktur, terperinci, dan juga mencakup istilah-istilah teknis. Sedangkan bahasa Inggris kasual itu menyederhanakan penjelasannya. Kayak seringkali menggunakan bahasa umum dan juga ungkapan yang non-formal. Example of difference in explaining expertise in context kayak explaining a project. Contohnya itu kayak professional English-nya. Our team is developing a cloud-based solution to optimize data storage and improve
efisiensi. Kayak kalau casual Englishnya tuh contohnya kayak we're making a new system to store stuff online. Jadi eh contoh perbedaan dalam menjelaskan keahlian dalam konteks proyek dalam bahasa Inggris tuh justru berbeda ya kayak yang tadi dijelaskan. Kayak tadi yang aku sebutkan contohnya dalam bahasa Inggris kalau di Indonesia itu kayak tim kami sedang menggambarkan nih solusi berbasis cloud untuk mengoptimalkan penyimpanan data dan meningkatkan efisiensi. Nah, untuk bahasa Inggris santainya tuh kayak kami membuat sistem baru untuk menyimpan barang secara online. Jadi perbedaan utama dalam menjelaskan keahlian bahasa Inggris profesional dengan informal itu kayak menggunakan bahasa yang terstruktur tadi, terstruktur, rinci, dan teknis bahasa Inggrisnya. And tips for learning professional English. Number one is focus on the profession, set an RS feed, use authentic video to see business English in action. Jadi di kayak tips untuk belajar profesional ini Inggris itu dengan fokus ya teman-teman, kayak fokus kita saat saat pembelajaran gitu. Fokus pembelajaran dalam dalam sesi pembelajaran itu kayak yang dibutuhkan itu fokus ya. Kalau kita fokus kayak apapun yang dijelaskan itu bakalan cepat kita tangkap gitu apa yang dijelaskan itu, dan kita akan cepat ngerti apa yang dibahas dan cepat mengerti materi yang harusnya kita pahami di sesi belajar bahasa Inggris ini. Dan juga ada set and use the feed, atau juga berarti mengatur atau mengonversi umpan really simple. RSS itu kayak singkatan dari really simple syndication. Jadi di set and RS feed ini berarti mengatur atau mengonfigurasi umpan kayak untuk mendapatkan pembaruan otomatis dari pembahasan kita. Jadi di set NRSS ini itu kita bisa menggunakan beberapa situs di web untuk kita belajar bahasa Inggris, karena kan sekarang kayak belajar bahasa Inggris tuh enggak cuman kita harus les aja, tapi bisa kita bantu dengan kayak eh, baca di web. Kayak sekarang kan banyak cerita-cerita berbasis bahasa Inggris yang kayak nanti tuh ada translate ke Indonya juga. Jadi kita bisa belajar dari situ, dan terus use authentic videos to see business English in action. Jadi kita juga bisa melihat video-video untuk membantu bahasa Inggris kita tuh menjadi profesional English gitu. Karena sekarang tuh kita seperti tadi, selain bisa kita belajar bahasa Inggris di web, kita juga bisa belajar bahasa Inggris di film. Kita bisa belajar bahasa Inggris melalui film. Kan sekarang kan banyak movie yang kayak berbasis bahasa Inggris ya, kayak Marvel kayak gitu kan. Mereka bahasanya tuh full Inggris. Nah, dari situ kita juga bisa belajar sambil sambil kita mendengarkan. Kalau mau bahasa Inggrisnya lancar itu, beberapa tips dari berbanyak orang itu, mereka menggunakan bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris itu lewat film. Dan biasanya orang-orang yang belajar bahasa Inggris lewat film ini, mereka tuh translate-nya tuh tetap Inggris. Jadi mereka tuh
banyak kosakata yang kalian gak tahu tuh kalian kayak tulis di buku, bikin vocabulary yang kayak Miss Ulia bikin. Kita kan per minggu ada nih vocabulary weeks kan. Nah, kalau kita belajar bahasa Inggris dari film juga kayak gitu, kayak vocabulary kosakata apa sih yang kita nggak ngerti, nggak tahu nih, kayak asing. Nah, kita bisa tulis kayak di notes. Kita punya, misalkan kita punya buku diary. Nah, kita tulis di situ di notes. Jadi kayak kosakata yang kita nggak tahu tuh kita pelajari, kita ulik sampai kita tahu, oh ini tuh artinya kayak gini. Ini kalau dibikin kalimat tuh harusnya kayak gini. Jadi mungkin tips for learning professional English tuh segitu aja. Next, question time. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Boleh, Pigo? Okay, let me introduce myself first. My name is Vigo Akbar Marjan, and I want to asking some questions. And the question is, how can we improve our professional English communication skills in daily workplace interaction? Jadi, gimana caranya kita meningkatkan skill komunikasi kita di tempat pekerjaan sehari-hari gitu. Terima kasih. Okay, thank you for your question, Vigo Akbar Marjan. Here I will answer your question. Tadi pertanyaannya apa? How can we improve our professional English communication skills in daily workplace interactions? Gimana cara kita meningkatkan kemampuan komunikasi berbahasa Inggris profesional dalam interaksi sehari-hari di tempat kerja? Okay. To improve your professional English in daily workplace interactions, practice is a key. Start by listening to how colleagues speak and learning from their tone, vocabulary, and expressions. And then engage in conversation, ask for feedback, and read professional materials such as emails or reports. And then you can joining language group or taking online course can also help in boosting your confidence and fluency. Jadi, untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris profesional kamu dalam interaksi di tempat kerja sehari-hari, latihan itu adalah kuncinya. Mulailah dengan mendengarkan gimana rekan kerja bicara dan juga belajar dari nada, kosakata, dan juga ekspresi mereka. Nah, dalam percakapan, mintalah umpan balik dan baca materi profesional seperti email atau laporan, dan juga kamu bisa bergabung dengan kelompok bahasa atau mengikuti kursus online dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri kamu dan juga kefasihannya. Okay, thank you Nabila. Okay. Who else wants to ask? Next. Guys, I think I wanna ask you something. Okay. What are some common mistakes people make in professional emails, and how can we avoid them? I think that's it. Thank you. Okay, thank you for your question, Jelita. Here I will answer your question too. Tadi pertanyaannya, what are some common mistakes people make in professional emails and how can we avoid them? Apa aja kesalahan umum yang sering dilakukan orang dalam email profesional dan juga gimana cara menghindarinya? Gitu ya Jelita pertanyaannya. Betul. Okay. Common mistakes in professional emails include using informal language, improper greetings or closings, poor grammar or spelling, and lack of clarity. To avoid this, always use formal language and double check your grammar and spelling and ensure that the subject line is clear and relevant. Be sure to maintain a polite and respectful tone throughout. Also, structure your emails logically and keep them concise. Jadi, kesalahan umum dalam email profesional termasuk menggunakan bahasa informal, salam atau penutup yang nggak tepat, tata bahasa atau ejaan yang buruk, dan juga kurangnya kejelasan. Nah, untuk menghindarinya itu selalu gunakan bahasa formal. Periksa kembali tata bahasa dan ejaannya, dan juga pastikan bahwa baris subjeknya itu jelas dan juga relevan. Nah, pastikan untuk mempertahankan nada yang sopan dan juga penuh hormat. Selain itu juga bisa disusun ya emailnya secara logis dan juga buatlah email yang ringkas. That's all. Cukup dipahami? Okay, got it. Thank you. You're welcome.
Okay, guys, next. Ada yang mau nanya lagi? Boleh, Sharon? Hello, my name is Sharon Azahra. I have one question. Kedengeran nggak? Ya, kedengeran. How important is tone and word choice in professional English, and how can we ensure our message sound polite and professional? Okay, Sharon, thank you for your question. How important is tone and word choice in professional English, and how can we ensure our message sound polite and professional? Jadi tadi pertanyaan kayak seberapa pentingkah nada dan pilihan kata dalam bahasa Inggris profesional, dan bagaimana cara memastikan pesan kita terdengar dengan sopan dan profesional, gitu ya. Jawabannya tuh kayak tone and word choice are extremely important in professional English because they reflect your professionalism, attitude, and respect for the recipient. To ensure your message are polite and professional, use continuous expression like please, thank you, and I would appreciate. Be mindful of the level of formality uh, required in different situations, and avoid using overly casual language. Make sure your tone is natural and clear, especially in difficult or sensitive situation. Jadi kayak nada dan pilihan kata yang digunakan itu sangat penting ya dalam bahasa Inggris profesional itu, karena mencerminkan keprofesionalan kita, sikap, dan juga rasa hormat kepada penerima. Jadi untuk memastikan pesan kita itu sopan dan profesional, jadi harus menggunakan kata yang sopan, kayak ada tolong, kayak kalau mau minta sesuatu kan ada gitu kata tolongnya. Kalau sudah memerintah ke orang tuh pasti terakhirnya ada terima kasihnya, dan juga kalau nggak terima kasih kayak aku kayak saya sangat menghargai sekali gitu. Terus kayak perhatikan juga tingkat formalitas yang diperlukan dalam situasi saat berbicara, karena di suatu situasi saat kita berbicara itu pasti akan berbeda ya. Dan juga hindari penggunaan bahasa yang terlalu santai, karena dipastikan ada bicara Anda bicara waktu komunikasinya itu harus netral dan jelas, terutama dalam situasi yang sulit atau sensitif, karena dalam memerintah itu kan pasti kita saat berkomunikasinya tuh di situasi berbeda, dan pasti dan di situasi yang beda, jadi pemilihan kata itu harus tepat, kayak dengan siapa kita berbicara, kayak yang lebih tua apa yang lebih muda, jadi harus dipertimbangkan kembali pemilihan kata kita, kayak gitu. Next mungkin quiz ya. Untuk quiz kayaknya lanjut di WA. Bentar lagi ini automatically mati. Boleh Miss. Jadi sistemnya yang mau jawab langsung ini ya. Kita call WA. Oh, ke WA aja, baik Miss, boleh Miss.